Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balistia Arumsari, mahasiswi dari Ekonomi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan salah satu tugas dari hukum ekonomi yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya, SE.MH. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disingkat sebagai UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai warung makan, toko kelontong, laundry, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan sebagian besar usaha tersebut merupakan bagian dari UMKM. Di Indonesia, kelompok UMKM memang cukup mendominasi. Bahkan di tahun 2020, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai lebih dari 64 juta unit. Untuk mempermudah pengelompokan kriteria, UMKM dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan aset dan omset. Berikut ini kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama, usaha mikro. Suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika suatu usaha tersebut memiliki kekayaan bersih atau aset paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, ada usaha kecil. Usaha kecil merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta, serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar. Sama halnya dengan usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan aset minimal 500 juta sampai 10 miliar, serta penjualan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sama dengan kelompok usaha lainnya, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan. Demikianlah itu tadi kriteria UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dengan adanya pembagian dan payung hukum yang jelas, itu artinya pemerintah sudah mendukung penuh dengan pengembangan UMKM di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki beberapa poin aturan yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa poin aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini. Pasal 1 Bab 2, asas dan tujuan pasal 2 mengatur bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan wawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Pasal 2, Bab 4, Pasal 20 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut UMKM, mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Pasal 3, Bab 7, Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22, menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan, pengembangan lembaga modal ventura, pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.